media sosial itu kayak pedang yang bermata dua. Cyberbullying itu hal negatif dalam media sosial yang bisa membuat untuk stres. Blunder, kejebak, kasus. Kejebak, kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Podcast hari ini kita akan mengambil tema yaitu pentingnya pintar dalam bermedia sosial. Karena di dalam era digital seperti saat ini, media sosial itu tidak bisa terhindarkan dari kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk generasi muda. Namun penggunaannya juga sering kali kurang bijak dan juga dapat membawa dampak negatif. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa lebih cerdas dan bijak dalam bermedia sosial bersama narasumber kita. Saya Perwati yang akan memandu diskusi hari ini dan juga 3 narasumber kita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelum kita masuk ke diskusi selanjutnya yaitu diskusi, boleh dong perkenalan terlebih dahulu dari narasumber pertama. Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Farid Abdurrahman selaku mahasiswa semester 1 Universitas Asia Yogyakarta dari program studi Ilmu Komunikasi. Saya seorang yang cukup aktif dalam media sosial, terutama di bidang seni dan musik. Halo, perkenalkan nama saya Sofianti Ningsih Perdani. Di sini saya sangat tertarik untuk membahas isu-isu mengenai keamanan digital dan etika dalam bermedia sosial. Halo, perkenalkan nama saya Adika Dunar Fadli. Di sini saya sebagai penggiat sosial media atau untuk privasi sosial media. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan ya. Ya, bentar ya. Ya. Oke, teman-teman. Ini banyak banget nih narasumber yang mahasiswa yang terjun luar biasa dan cocok banget dengan tema saat ini. Oke, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke sesi pertanyaan. Nah, untuk Mas Farid sendiri nih, menurut Mas Farid sendiri, apa sih pentingnya pintar bermedia sosial terutama untuk mahasiswa? Pentingnya bermedia sosial terutama buat mahasiswa ya. Kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, media sosial itu kayak pedang yang bermata dua. Jadi kayak harus pinter-pinter ngolah media sosial. Soalnya itu bakal jadi bumerang, bakal jadi umpan balik buat diri kita sendiri. Dan juga kita juga harus bisa memanfaatkan peluang yang ada di media sosial seperti influence, endorse atau lain sebagainya. Kan sekarang kan orang-orang kan mau terkenal, mau bisnisnya gede dari media sosial. Terutama sekarang ini zaman-zamannya lagi hype-hype-nya viral, dikit-dikit viral naik, dikit-dikit viral naik. Dan juga ya itu sih memang harus pinter-pinter, takutnya ntar blunder, kejebak, kasus. Gitu sih menurut saya. Oke. Jadi teman-teman, dari media sosial itu kita bisa menghasilkan banyak cuan loh dari aplikasi-aplikasi atau enggak dari sekarang tuh banyak nih kayak TikTok, kita live atau kita bikin konten-konten yang menarik. Nah, selanjutnya nih untuk Mbak Shofi, kalau dari sisi keamanan digital, apa aja sih langkah sederhana yang bisa kita ambil agar lebih aman dalam bermedia sosial? Oke, baik. Salah satu langkah sederhananya adalah kita lebih menjaga privasi diri kita. Seperti tidak sembarangan membagikan informasi kepada orang lain. Terus menggunakan password yang kuat. Jadi dengan password pasti akan aman kan data-data kita gitu. Dan yang terakhir mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Kita juga harus lebih berpikir kritis dan pintar-pintar dalam terhadap informasi yang kita terima maupun informasi yang akan kita bagikan. Oke. Jadi teman-teman, kita juga nggak bisa ya asal membagikan informasi-informasi yang nggak jelas, apalagi hoax. Kalau soal keamanan privacy, kita juga sering nih anak muda tuh punya second ACC ya, terutama di Instagram, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga, yaitu untuk Mas Fadli. Nah, banyak nih orang merasa media sosial itu justru membuat mereka tuh stres dan merasa mereka tertekan. Nah, kalau menurut Mas Fadli sendiri, bagaimana cara mengelola media sosial agar tetap positif? Kalau menurut saya itu dianjurkannya untuk membagi waktu ya antara media sosial yang online dan kehidupan yang offline.
Jadi untuk pembagian waktunya itu bisa untuk 8 jam sehari atau maksimal 9 jam. Itu diselingi untuk kegiatan offline seperti olahraga, main dengan teman atau dengan keluarga. Ya untuk media sosial sih yang penting tetap menjaga tren yang positif. Enggak melulu untuk hal negatif seperti ada contohnya untuk cyberbullying. Itu hal negatif dalam media sosial yang bisa membuat untuk stres. Jadi mungkin itu aja dari saya. Jadi media sosial itu bisa bikin kita happy tapi juga bisa bikin kita down ya Mas. Iya. Seperti itu. Nah kalau menurut Mas Farid dan juga Mbak Syofi, apakah kalian setuju dengan tips-tips dari Mas Fadli atau mau menambahkan? Dari siapa dulu? Kalau dari saya pribadi, setuju atau enggaknya jelas setuju. Karena apa? Kita harus membagi waktu dalam bermedia sosial. Karena kalau kita terlalu terpaku dengan media sosial, yang ada kita bakal kekurangan gimana sih interaksi antar sosial. Sedangkan kita ini makhluk sosial, bukan makhluk yang bergantung pada gadget, hidup dengan gadget. Gadget emang perlu buat mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi nggak harus terpaku. Yang ada kita malah dibilang, lu nolep. Apa sih nongkrong mainnya HP mulu? Kalau nongkrong mah yang dipentingin ya kebersamaan. Ngapain sih lu main HP? Mending balik gitu. Disuruh balik. Iya. Yang ada juga gak enak juga kan. Lagian kalau misalnya kita terlalu terpaku dengan media sosial, dikit-dikit main HP, yang ada orang-orang sekitar kita bakal tersinggung, merasa nggak dihargain. Itu sih kalau menurut saya. Seperti betul, seperti yang kayak Mas Ed ngomong, aku juga pernah merasakan. Iya. Gimana kita Disuruh ngobrol, balik. semuanya malah main HP, kita sakit hati Mas ya. Ya pokoknya gitu deh, pinter-pinter manajemen waktu, terutama dalam bermedia sosial. Dan juga main gadget emang perlu, tapi jangan terlalu sering. Soalnya, ya begitulah. Ntar mata bengkak dibilang. HP terus. Oke, ini dari Mbak Sofi, giliran. Oke, baik, menurut saya ya benar yang dikatakan sama Kak Ai tadi. Kita harus membagikan waktu kita kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi kita nggak harus fokus ke HP terus gitu. Kita harus bersosialisasi kepada keluarga, teman-teman, sahabat, dan lain-lain. Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih untuk diskusi hari ini, sangat menarik dan tentunya seru. Nah, kita jadi paham nih bahwa pintar bermedia sosial itu bukan cuma soal keamanan, tapi juga gimana sih kita dapat menggunakan media sosial dengan positif dan tentunya dengan bijak. Terima kasih kepada Mas Farid, Mbak Syofi, dan juga Mas Fadli atas waktunya. Ada pesan nih dari aku. Jangan biarkan media sosial mengontrol kita, tapi jadikanlah pengguna yang cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.